Bab 1348. Tepat saat Ani mencondongkan tubuh untuk membantu gadis muda itu, Bairentu di belakangnya tiba-tiba berteriak pada Ani, karena Bairentu baru saja melihat dari sudut ini bahwa gadis yang jatuh ke tanah sudah mengeluarkan cahaya terang. Pistol saku. Bairentu tanpa sadar mengira gadis ini akan melukai Ani, jadi ketika dia berbicara, tubuhnya sudah bergerak tiba-tiba. Dia menendang kakinya, melompat satu persatu, dan menyelamatkan Ani di depannya, dan melemparkan dirinya ke depan. Yang membuat ratusan orang membantai ribuan orang tidak menyangka bahwa target gadis itu bukanlah Ani, tapi dia. Selain itu, gadis muda ini memiliki pengalaman yang kaya dalam pembunuhan, dan tampaknya ratusan orang Tu akan bergegas menyelamatkan Ani. Jadi pada saat ini, pistol gadis itu langsung diarahkan ke kepala 100 orang Tu, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dengan hampir tanpa ragu, dia langsung menarik pelatuknya. Ledakan. Sebuah tembakan besar terdengar, dan Bairentu berpaling tanpa sadar hampir pada saat yang sama, dan tidak bisa lepas dari pistolnya. Peluru itu menghembuskan aliran panas ke udara, melewati telinganya, dan melesat lewat. Segera setelah itu, Bairentu dan Ani jatuh ke tanah bersama-sama. Bairentu hanya merasakan sakit di koklea kanannya, meraung beberapa saat, dan tidak bisa mendengar suara sama sekali. Terlihat bahwa tembakan barusan telah merusak gendang telinganya. Apa? Setelah mendengar suara tembakan, semua tamu di ruangan itu kaget. Mereka berteriak lagi dan lagi. Mereka melompat, berbalik dan lari putus asa, dan restoran itu tiba-tiba menjadi berantakan. Dan begitu gadis itu melepaskan tembakan, tamu Jiu di dua meja yang berdekatan juga tiba-tiba berdiri, mengeluarkan belati yang mempesona, dan berbalik dengan kejam dan menusuk ke arah Lin Yu dan Kui Mulang. Sedikit sinar dingin ini akurat dan cepat, dan langsung merenggut nyawa. Terlihat bahwa identitas orang-orang ini tidaklah sederhana, mereka semua adalah praktisi berpengalaman. Fakta ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Lin Yu dan Kui Mulang sama-sama sangat terkejut, tetapi untungnya, mereka berdua memiliki kesadaran reaksi tingkat pertama. Hampir saat belati orang-orang ini ditusuk, tubuh mereka tiba-tiba mulai, atau dodge, atau raih dan ambil belati dari orang-orang ini. Namun, seperti kata pepatah, dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, bahkan jika mereka adalah master tingkat Lin Yu dan Kui Mulang, tidak banyak ruang untuk menghindar dalam jarak yang begitu dekat dan ruang yang begitu sempit. Jadi meskipun keduanya meremas 3 atau 4 lengan satu sama lain dengan cepat, 2 atau 3 belati masih menimpa mereka. Terutama Lin Yu, ada 6 orang yang membunuhnya, jadi dia menghindari 2 pisau dan memutar 2 pergelangan tangan yang memegang pisau, dan belati di tangan 2 orang masih menusuknya dengan keras. 2 orang asing yang menusuknya tampak sangat gembira, dan mereka memutar pergelangan tangan mereka ke atas dan ke bawah, mencoba memutar belati di tangan mereka ke tubuh Lin Yu untuk sepenuhnya menyelesaikan kehidupan Lin Yu, tetapi mereka terkejut. Masalahnya, belati di tangan mereka, seolah ditikam pada pelat baja, tidak bisa bergerak maju sama sekali. Keduanya membuka mata dalam sekejap, dan dengan enggan, telapak tangan kiri mereka membanting tangan kanan yang memegang pisau dengan keras, mencoba menghancurkan belati ke tubuh Lin Yu, tetapi yang mengejutkan mereka adalah bahwa telapak tangan yang berat ini masih tersisa. Tidak memiliki efek sedikit pun. Pada saat ini, 2 belati yang baru saja dihindari Lin Yu juga berkedip kembali, kedua bilah secara akurat memotong pakaian di dada dan perut Lin Yu. Kali ini Lin Yu tidak menghindar, jadi kedua bilah itu langsung jas dan kemeja Lin Yu robek, memperlihatkan otot yang kurang berkembang tapi kuat. 2 orang asing yang telah memotong pakaian Lin Yu melihat otot-otot kosong di bawah pakaian Lin Yu, dan mata mereka yang terkejut jatuh. Mula-mula mereka mengira bahwa Lin Yu mengenakan semacam baju besi yang kuat untuk menahan teman mereka. Penusukan belati, tetapi Lin Yu tidak berharap memakai apapun di dalamnya. Kamu, kungfu di musim panas. Orang asing itu gemetar ketakutan, dan bertanya pada Lin Yu dengan ngeri dengan suara serak. Ya. Kungfu musim panas-panas. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang orang asing di depannya seperti shuttlecock. Orang asing itu menggambar busur di udara, lalu jatuh dengan keras ke meja di depan,
menghancurkan meja makan kayu solid dengan keras, dan jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya untuk beberapa saat. Ketika orang asing lain melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, wajah ketakutan mereka berubah. Apa-apaan itu Yanxia Kungfu, ini jelas Yanxia Superman. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Yu pergi berkaki satu demi satu, menendang 3 orang asing yang masih berdiri di depannya. Ketiga orang asing itu juga terbang seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan jatuh dengan keras. Terpukul di atas meja atau kursi, jatuh ke tanah, muntah darah, nyeri. Yesus memberkati, Yesus memberkati. Pada awalnya, 2 pria yang dipatahkan oleh pergelangan tangan Lin Yu duduk di tanah memegang pergelangan tangan mereka dan merosot di tanah. Melihat pemandangan ini, mereka sangat takut hingga mereka berkeringat dingin dan terus melantunkan berkat Yesus, merasa bahwa mereka benar-benar kaya, baru saja dihancurkan. Itu hanya pergelangan tangan. Sedikit hantu sial yang ditendang, diperkirakan tulang rusuk dan tulang punggung mereka patah 7 atau 88. Tuan, Anda baik-baik saja. Pada saat ini, Bai Rentu bergegas ke Lin Yu dengan langkahnya, dan bertanya dengan penuh semangat dalam suaranya, melihat Lin Yu, dan melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Lin Yu, dia menghela nafas lega. Aku baik-baik saja, kamu baik-baik saja dengan kakak Kui Mulang. Lin Yu berbalik dan bertanya dengan prihatin. Master Sekte, aku baik-baik saja, hanya beberapa helai rambut asing, tidak cukup untuk menyumbat gigimu. Kui Mulang berkata dengan dingin, meski telah beberapa kali ditusuk, ia telah mengenakan rompi anti peluru sesuai dengan instruksi Lin Yu sebelumnya. Jadi dia tidak terluka. Beberapa orang yang menyerangnya barusan dan meja lain berlari untuk mendukungnya. Beberapa orang juga dibunuh dengan rapi olehnya dan ratusan orang tuli. Saat dia berbicara, dia memegang erat dada orang asing di lengannya, mengisi lengannya, dan memutar tulang belakang orang asing itu. Ini. Lin Yu ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berbalik dan menyapu di restoran, dan berkata dengan cemas, "Di mana Ani? Di mana dia? Tadi ada di sini." Ratusan orang tuh juga tiba-tiba mengerutkan kening, dia hanya khawatir tentang keselamatan Lin Yu, dan bahkan mengabaikan Ani. Master Sekte, di luar. Tiba-tiba Kui Mulang berteriak keras dan menunjuk keluar jendela. Pada saat yang sama dia berbicara, seluruh orangnya sudah bergegas keluar. Lin Yu dan Bai Rentu Kiki mendongak dan melihat bahwa Ani diseret ke dalam mobil oleh Abel dan 2 pria besar berbaju hitam dan berlari pergi.